Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu kedua. Kita akan bahas tentang literasi keuangan dan perencanaan keuangan. Jadi kita nggak langsung masuk ke bab investasi, tapi kita mundur ke belakang dulu. Kita ngomongin masalah literasi keuangan dan perencanaan keuangan. Sehingga harapannya dengan teman-teman tahu literasi keuangan dan perencanaan keuangan, teman-teman jadi lebih akan paham tentang investasi dan akan lebih baik dalam memutuskan alat investasi apa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, perencanaan keuangan teman-teman kayak gitu. Jadi bakal lebih lebih bijak dan lebih tepat aja gitu. Oke, ini penjelasan seperti yang udah dijelasin minggu lalu sebenarnya ya. Jadi dalam manajemen keuangan itu ada 3 kegiatan, 3 keputusan yang dihasilkan, yaitu pendanaan, pengelolaan aset, investasi. Pendanaan uang masuk, gimana kita caranya dapat uang, berapa banyak, terus kemudian gimana kita memproses uang tadi, gimana kita menghabiskannya, mengelolanya, processing, input, processing, and keputusan investasi. Nah, kalau kita kemarin ngomongin masalah pasar uang dan pasar modal, emang mostly adalah ngomongin masalah keputusan investasi. Tapi kalau kita ngomongin masalah perencanaan keuangan, kita ngomongin masalah literasi keuangan, itu terkait dengan ketiga-tiganya gitu. Contohnya saja ketika kita merencanakan untuk naik haji tahun 2030, kita juga harus berpikir pendanaannya dari mana. Terus kemudian kalau kita butuh uang itu di masa yang akan datang, apakah kita perlu investasi ataukah terus bagaimana dengan kebutuhan kita sehari-hari, gimana kita bisa hemat supaya kita bisa mencapai tabungan yang kita inginkan di tahun 2030. Itu masuk ke pengelolaan aset. Jadi kalau terkait dengan perencanaan keuangan dan literasi keuangan, itu masuk ke tiga-tiganya gitu ya. Next. Oke. Semua orang memiliki cash flow seperti yang kemarin udah dijelasin. Cash flow itu in and out, cash inflow and cash outflow ya, perputaran uang. Semua orang itu punya gitu. Dan semua orang juga punya kebutuhan dan keinginan serta tujuan-tujuan hidup. Yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan adalah tingkat prioritasnya yang berbeda. Yang namanya kebutuhan itu harus dipenuhi, sedangkan keinginan itu bisa ditunda. Kebutuhan itu sifatnya biasanya tidak ada preferensinya, sedangkan kalau keinginan itu ada preferensinya. Contohnya ketika teman-teman mau makan, itu berarti teman-teman butuh makan. Tapi kalau teman-teman harus makan di restoran, nah itu berarti keinginan gitu ya. Itu yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Terus semua orang juga punya tujuan-tujuan hidup. Tujuan hidup itu berarti apa yang diinginkan di masa yang akan datang ya. Dan tidak semua orang mempunyai pengetahuan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk bisa mewujudkan tujuan kehidupannya. Jadi orang itu punya banyak keinginan gitu dalam hidupnya, dia list gitu kan apa aja yang dia inginkan, tapi banyak orang yang nggak paham gimana cara ngelola uang agar bisa mencapai semua yang dia inginkan ini tadi gitu. Jadi cash inflow-nya sama cash outflow-nya selalu sama, yang artinya nggak ada saving, nggak ada invest untuk mendanai tujuan hidupnya di masa yang akan datang. Jadi ibaratnya gaji masuk habis buat kebutuhan, buat keinginan hari itu juga, terima bayaran dibelanjain semuanya, yang pada akhirnya kita jadi nggak tahu tuh, kita jadi nggak punya uang simpanan, kita nggak punya uang jaga-jaga seperti jadi jangankan untuk tujuan masa depan gitu loh,
jika suatu saat terjadi bencana, tiba-tiba pekerjaan hilang seperti sekarang gitu ya, terjadi pandemi terus tiba-tiba pekerjaan hilang, kalau kita nggak punya tabungan dan uang darurat, kita bakal sangat kesusahan gitu. Nah, makanya pentingnya yang namanya perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan serta literasi keuangan. Oke. Jadi literasi keuangan itu apa sih? Literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan semua sumber daya keuangan yang mereka miliki. Jadi namanya literasi keuangan adalah keterampilan dan pengetahuan yang membuat mereka itu bisa mengambil keputusan yang efektif untuk mengelola sumber daya mereka. Gitu. Jadi seseorang yang punya literasi keuangan yang baik, dia bisa memutuskan, bisa memilah apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, terus kemudian membuat keputusan-keputusan terkait dengan keuangannya dia. Terus menurut OJK juga, literasi keuangan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan masyarakat terkait lembaga keuangan, serta produk dan jasa yang dituangkan dalam parameter ukuran indeks. Jadi, menurut OJK, literasi keuangan itu adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan masyarakat terkait lembaga keuangan, serta produk-produknya. Jadi gimana masyarakat itu tahu lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, contohnya seperti bank, terus kemudian bank itu ada apa aja, ada bank syariah, ada bank konvensional, terus kemudian ada BPR, produk-produknya apa aja, nah itu termasuk dalam literasi keuangan. Jadi keterampilan seseorang untuk punya pengetahuan tentang lembaga keuangan. Kalau orang itu nggak tahu tuh fungsinya bank itu apa, jelas dia pasti kemampuan dia dalam mengelola keuangan juga pasti rendah dong. Yang harusnya dia bisa menabung di bank, dia nggak menabung di bank, sehingga dia menabung secara manual, yang pasti sangat banyak kerugiannya. Terus kemudian kalau seseorang tidak tahu produk-produk yang ada di bank, produk-produk yang ada di lembaga-lembaga keuangan, itu juga akan mempengaruhi keputusan dia dalam mengelola keuangannya. Nah, terus kemudian ada pun yang namanya inklusi keuangan. Bedanya apa inklusi keuangan sama literasi keuangan? Kalau inklusi keuangan itu ketersediaan akses. Kalau yang tadi adalah pengetahuan dan keterampilan, kalau inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi inklusi keuangan itu lebih kepada ketersediaan aksesnya. Jadi mungkin literasi keuangan masyarakat sebenarnya bisa baik gitu, tapi terhalangi oleh inklusi keuangannya aja yang rendah, yaitu emang gak ada akses aja. Jadi contohnya seperti di desa-desa, di pedalaman gitu, gimana caranya orang bisa punya literasi keuangan yang baik kalau aksesnya memang tidak ada gitu. Nah, jadi makanya dibedakan. Ada kalanya aksesnya ada tapi orang memang gak punya pengetahuan, orang memang mungkin kurang sosialisasi, kurang mau mendengar, kurang punya interest. Nah, itu berarti literasi keuangan yang kurang. Tapi ada orang juga yang literasinya kurang bukan karena emang gak interest, tapi karena inklusinya yang gak ada, ketersediaan aksesnya yang tidak ada, seperti itu. Oke, berikutnya ini merupakan survei OJK tahun 2013 tentang literasi keuangan di Indonesia. Jadi sebanyak 21,84% itu well literate, yang artinya sudah punya literasi keuangan yang baik, sudah punya kemampuan literasi yang baik tentang pengetahuan keuangan gitu ya. Jadi dianggap memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan. Jadi dia tahu bank, dia tahu Bursa Efek Indonesia, dia tahu
badan asuransi, BPR, dan lain sebagainya, serta produk-produknya dia tahu, termasuk fitur-fiturnya, manfaatnya, resiko, dan hak kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Jadi dia bukan cuma tahu tapi dia juga menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut. Sedangkan kalau yang paling banyak adalah sufficient atau cukup, mempunyai pengetahuan tentang literasi keuangan dengan cukup, yaitu dia tahu dan dia yakin tentang lembaga keuangan, bahwa lembaga keuangan itu aman gitu untuk mereka menyimpan uangnya, berinvestasi di sana gitu ya. Termasuk mereka tahu fitur-fitur, manfaat, dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa tersebut. Namun mereka kebanyakan belum menggunakan produk keuangan tersebut, atau mungkin minimal mereka cuma taunya nabung gitu, tapi dia nggak tahu yang lain-lainnya kayak gitu. Tuh paling banyak, yaitu sekitar 75%. Sedangkan ada 2,06% yang less literate atau kurang. Dia hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan. Jadi dia cuma tahu tuh kalau ada sih namanya bank itu untuk nyimpan uang. Ada yang namanya BPR, ada yang namanya bank syariah gitu. Dia hanya cukup tahu aja, tapi dia nggak tahu tuh ada produk-produk apa aja, dia nggak tahu fitur-fiturnya, dia nggak tahu manfaat dan resikonya, dan dia juga nggak menggunakannya gitu. Itu sekitar 2,06%. Sedangkan yang paling kecil adalah not literate atau nggak punya sedikit pun pengetahuan tentang literasi keuangan. Jadi dia tuh nggak tahu masalah bank, dia nggak tahu lembaga jasa keuangan yang lainnya, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan. Ini yang paling sedikit sih ya. Ini mungkin belum tergapai sosialisasi untuk literasi keuangan gitu ya. Oke, ini grafik dari indeks literasi keuangan tadi. Jadi dari tahun 2013 ke tahun 2016 ada peningkatan sekitar 8% ya untuk ukuran yang well literate. Jadi yang tadinya nggak sampai 1/4, akhirnya lebih dari 1/4 warga Indonesia itu sudah well literate gitu. Jadi itu yang makanya selalu diupayakan oleh Bank Indonesia, oleh OJK, oleh pemerintah, gimana caranya supaya masyarakat itu bisa well literate. Makanya biasanya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terus kemudian seperti teman-teman sekarang belajar mata kuliah pasar uang dan pasar modal, itu juga salah satu upaya juga untuk mensosialisasikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan atau literasi keuangan. Nah, terus kemudian ini merupakan indeks literasi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan tahun 2013 dan tahun 2016. Di sini kalian bisa lihat bahwa literasi keuangan yang paling tinggi adalah tetap dimiliki oleh bank, yaitu 28,9%. Yang artinya masyarakat itu yang paling tahu itu ya bank, produk-produk bank. Terus kemudian yang paling ditahui itu ya fitur-fitur bank, manfaat dan lain sebagainya. Tapi untuk pasar modal sangat kecil, hanya 3,8%. Terus kemudian disusul dari perbankan ada BPJS, karena kan BPJS kan hampir semua masyarakat Indonesia kan menggunakan BPJS ya, jadi ya lumayan tinggi, dan yang lainnya. Terus kemudian ini adalah indeks keyakinan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Yang paling tinggi tetap perbankan, jadi masyarakat merasa yang paling aman, yang paling nyaman itu ya mereka menggunakan lembaga jasa keuangan, yaitu perbankan. Dan yang paling kecil tetap pasar modal gitu ya. Ya wajar sih, karena juga kan pasar modal itu memang sosialisasinya juga belum semaksimal perbankan, dan perbankan kan juga udah menyentuh ke desa-desa gitu. Sedangkan kalau pasar modal itu kan lebih membutuhkan jaringan internet dan pengetahuan untuk analisa, dan resikonya memang relatif lebih tinggi daripada perbankan.
Next. Oke. Jadi apa kaitannya literasi keuangan dengan cash flow? Apa kaitannya literasi keuangan dengan perbankan? Dan apa kaitannya literasi keuangan dengan tujuan hidup dan dengan keuangan negara? Ini akan menjadikan pembahasan kenapa literasi keuangan itu penting. Apa kaitannya literasi keuangan dengan cash flow? Kalau seseorang itu well literate, punya pengetahuan literasi keuangan yang bagus, maka dia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Artinya cash flow-nya baik, cash inflow nggak selalu melulu sama dengan cash outflow. Jadi uang masuknya dia bisa dikelola dengan baik, sehingga itu ada yang namanya konsumsi, yang namanya ada investasi, ada yang namanya tabungan. Jadi gaji itu nggak langsung habis. Seorang itu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik gitu ya, disisihkan uangnya. Terus kemudian apa kaitannya dengan perbankan? Ya jelas menguntungkan. Kalau literasi keuangannya masyarakat itu baik, maka banyak orang yang menggunakan produk perbankan. Akan semakin banyak orang yang menabung di bank. Ketika dia kelebihan uang, ya dia tabungkan di bank. Ketika seseorang butuh uang, dia pergi ke bank. Jadi aliran flow dana di perbankan juga jadi sehat. Tapi kalau orang nggak tahu literasi keuangannya buruk, ya itu berdampak dengan kinerja perbankan dong. Nggak ada dana yang masuk. Kalau nggak ada dana yang masuk, gimana kalau mau kalau ada yang kredit? Terus jadi funding dan lending jadinya akan sangat terganggu. Terus kemudian kaitannya literasi keuangan dengan tujuan hidup. Jika literasi keuangannya baik, maka pencapaian tujuan hidupnya juga akan semakin mudah gitu, karena pasti masyarakat sudah mampu memilah-milah bahwa tujuan ini jangka pendek, tujuan jangka menengah saya ini, jangka panjang saya ini. Untuk tujuan jangka pendek saya akan buat investasi ini. Jadi ini akan sangat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan terakhir, literasi keuangan dengan keuangan negara. Nah, secara makro, jika ini semua sudah bisa dipenuhi, pasti akan berpengaruh pada keuangan negara. Ketika setiap masyarakatnya sudah mampu mengolah keuangan dengan baik, maka keuangan negara kan juga pastinya akan positif, yang pada akhirnya tujuannya adalah kesejahteraan dari masyarakat tadi sendiri gitu. Oke, mengapa literasi keuangan itu penting? Yang pertama, membantu pengambilan keputusan, menabung, investasi untuk mencapai tujuan. Jadi kalau literasi keuangannya udah tahu, dia akan semakin baik dalam pengambilan keputusan. Mau menabung di mana, mau invest di mana. Kalau saya punya uang segini, nanti harapannya mau saya ambil tahun segini, enaknya di saving apa di invest ya, dan lain sebagainya. Dan dia jadinya juga tahu kan risk and benefitnya, resiko dan manfaatnya gimana. Terus kemudian secara makro, masyarakat yang well literate akan meningkatkan perekonomian negara. Terus kemudian pemahaman pengolahan keuangan lebih baik dan peluang mencapai tujuan juga akan semakin bagus, semakin mudah untuk mencapai tujuan gitu kalau seseorang punya literasi keuangan yang baik. Oke, jika demikian, kalau seseorang itu udah ada literasi keuangan gitu, maka dia udah tahu tuh, pertanyaannya, saya bakal nabung di mana ya? Jadi udah mulai kritis, saya investnya di mana?
Kalau saya butuh uang, pinjam kemana? Kalau saving sama invest aman apa enggak? Berapa sih keuntungannya? Nah, udah mulai membandingkan tuh. Dijamin LPS apa enggak? Jika saya pinjam uang, cicilannya berapa? Mampukah saya membayarnya? Jadi, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini, itu berarti masyarakat itu sudah mulai well literate gitu. Gak apatis lah ya. Tolak ukur literasi keuangan. Yang pertama, pengetahuan seseorang atas nilai suatu barang dan skala prioritas dalam hidupnya. Jadi orang itu udah mulai tahu bahwa nilai uang itu semakin lama itu semakin turun. Terus sudah mampu menentukan skala prioritas. Mana yang paling penting dalam hidupnya, yang harus diutamakan terlebih dahulu. Terus masyarakat sudah mampu melakukan penganggaran, tabungan, dan bagaimana mengelola uang. Terus kemudian mampu mengelola kredit. Terus masyarakat sudah tahu pentingnya asuransi dan melindunginya terhadap resiko. Masyarakat tahu dasar-dasar investasi, perencanaan pensiun, pemanfaatan dari belanja, dan membandingkan produk mana yang paling bagus, membandingkan antara satu dengan yang lainnya, bank satu dengan bank yang lainnya, investasi satu dan investasi yang lainnya. Terus kemudian bagaimana mengenali potensi konflik atas kegunaan prioritas, jadi masuk prioritas lagi. Terus kemudian tentang sedekah. Harapan pemerintah yang diharapkan kepada masyarakat, yang pertama, melek keuangan, yaitu bisa merencanakan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terus kemudian menghindari menanamkan dana pada investasi bodong atau ilegal. Jadi jangan sampai ada yang utang ke lintah darat gitu, terus kemudian nanti uangnya hilang, padahal ya sebenarnya nggak salah juga, mungkin hanya saja karena masyarakat sendiri yang nggak punya pengetahuan untuk mengenali gitu, bahwa oh ini suatu hal yang beresiko, suatu hal yang sangat berbahaya gitu. Terus kemudian menghindari meminjam uang ke lintah darat, penggunaan keuangan yang efektif dan efisien, memilih saving, investasi, dan kredit di lembaga keuangan seperti bank. Keuangan, inflasi, dan investasi. Gampangannya kalau kita bilang kaitannya antara perencanaan keuangan, inflasi, dan investasi, perencanaan keuangan adalah ketika kita semua itu punya tujuan hidup, punya keinginan-keinginan yang ingin kita capai, dan untuk mencapainya itu kita membuat planning atau perencanaan. Planning itu kan actionnya atau kegiatannya adalah kita menentukan tujuan kita apa, dan kita membuat cara mencapai tujuannya itu gimana, kan perencanaan. Sama juga dengan perencanaan keuangan gitu. Jadi target kita itu mau apa, jadi kita butuh dananya berapa, gimana caranya supaya kita dapat uang tersebut, kan gitu. Nah, kaitannya sama inflasi apa? Inflasi menyebabkan nilai goal kita, nilai tujuan kita, nilai keinginan kita itu nggak sama lagi seperti perencanaan keuangan yang tadi. Maksudnya, contohnya kita pengennya itu naik haji tahun 2030 40 juta. Tapi karena adanya inflasi tahun 2030 bukan 40 juta lagi, tapi berapa 100 juta gitu contohnya. Itu kan ada inflasi. Nah, kemudian bisa diatasi dengan investasi. Jadi bukan dengan cara menabung aja, tapi dengan cara investasi akan jauh lebih efektif. Oke, terus kemudian ada pernyataan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan mengatur pengeluaran, karena kekuatan untuk mengontrol kita terhadap pengeluaran itu jauh lebih besar daripada daya kontrol kita terhadap penghasilan kita. Jadi
berhasilnya pengelolaan keuangan itu biasanya lebih mudah ketika kita mampu untuk mengontrol pengeluaran daripada penghasilan. Ya dong, kalau contohnya teman-teman nanti kerja, gaji kalian kan secara relatif kan tetap, contohnya teman-teman gaji 10 juta setiap bulan, ya relatif pasti ya 10 juta, mau tambah kurang paling ya 10 juta berapa, atau enggak 9 juta berapa, jadi relatif sama untuk penghasilan. Tapi kalau pengeluaran kita masih bisa kontrol, kita masih bisa kendalikan. Oh, pengeluaran kita udah terlalu over nih, terus kemudian karena saya ingin ini jadi saya harus hemat sedikit, ya itu kan lebih bisa dikontrol daripada pemasukan. Kalau pemasukan sulit untuk dikontrol kayak gitu. Jangankan untuk karyawan gitu, untuk pengusaha aja susah gitu ya, apalagi karyawan. Jadi akan lebih mudah kita untuk mengendalikan pengeluaran kita daripada pemasukan kita. Oke. Setiap tahapan dalam kehidupan manusia selalu memerlukan biaya dan kebutuhan. Semakin lama semakin banyak, dari yang baru lahir, terus kemudian batita, balita, anak, remaja, dewasa, itu semua adalah tahapan kehidupan manusia. Dan setiap tahapannya itu punya kebutuhannya masing-masing dan punya keinginan masing-masing, sehingga diperlukan skala prioritas untuk memenuhinya. Belum lagi semakin lama kebutuhannya itu semakin banyak, semakin kompleks, dan semakin mahal. Maka dari itu kita dalam perencanaan keuangan itu akan membagikan tujuan keuangan kita dalam tiga jangka waktu gitu ya. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Jangka pendek itu di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun, jangka menengah itu 1 tahun sampai 5 tahun, sedangkan jangka panjang itu di atas 5 tahun. Tujuan keuangan itu gimana sih cara buatnya? Yang pertama syarat-syaratnya itu harus spesifik ya, menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Maunya apa itu jelas, spesifik. Measurable, terukur. Hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Ya, jangan bilang tujuan jangka panjangnya apa, masuk surga. Ya itu memang benar gitu, tapi untuk urusan perencanaan keuangan kan nggak ada gitu. Itu mungkin perencanaan hidup gitu ya. Nah, kalau tujuan keuangan itu harus measurable, terukur dalam bentuk mata uang yang jelas dan angka. Terus kemudian attainable atau dapat dicapai. Yang keempat realistis, dan yang kelima timely atau jangka waktu yang jelas. Oke, perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Jadi yang namanya perencanaan keuangan itu adalah kaitannya dengan manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Terus kemudian perencanaan keuangan meliputi apa aja? Meliputi manajemen arus kas, manajemen investasi, pengelolaan risiko dan asuransi, perencanaan hari tua, perencanaan pajak, perencanaan distribusi kekayaan, hibah dan waris. Jadi seperti yang tadi sudah bilang, kalau perencanaan keuangan itu bukan cuma ngomong masalah investasi aja, tapi masalah pendanaan dan juga pengelolaan dana. Oke, selanjutnya ini ada ilustrasi contoh gimana inflasi itu memegang peran yang sangat penting dalam perencanaan keuangan. Oke, Kiki yang menyiapkan biaya untuk tugas akhirnya. Jika biaya sekarang diperkirakan 10 juta dan nilai inflasi meningkat 6% per tahun untuk setiap tahunnya, maka biaya yang tadinya 10 juta itu akan menjadi 11.910.160 pada 3 tahun yang akan datang ya. Yang tadinya dia itu cuma butuh 10 juta, tapi karena
biaya tugas akhirnya dia itu 3 tahun lagi, maka ini berlaku time value of money ya. Jadi tahun pertama itu inflasinya 6%, 10.600.000. Tahun kedua 10.600.000 kena lagi inflasi, jadi 11.236.000 dan seterusnya, sampai ternyata bukan lagi 10 juta tapi 11.900.160. Nah, ini menggunakan rumus future value ya. Ini kan ada di manajemen keuangan ya. Jadi payment itu adalah present value dari nilai sekarang. Kalau yang tadi berarti ini 10 juta, terus kemudian 1 plus R ini nilai inflasinya. Kalau kita nabung berarti ya suku bunganya, terus N adalah jangka waktunya. Oke, ini juga salah satu contohnya sama. Ini contoh tujuan hidup, tapi ini yang versi jangka panjang, karena kita lihat bahwa jangka waktunya adalah 10 tahun dari sekarang, 11 tahun. Jadi punya rencana untuk daftar S2 10 tahun dari sekarang. Harganya ternyata 30 juta. Inflasi yang dia hitung per tahunnya adalah 9%. Inflasi ini biasanya didapatkan dari BI, di mana, di websitenya BI, terus kemudian juga mungkin bisa di BPS, itu juga ada. Terus kalian hitung menggunakan rumus future value yang sebelumnya. Nah, kalian akan dapat ini. Jadi 10 tahun lagi dengan inflasi sekian bakal nanti biayanya jadi 71.20.910 ya. Terus kemudian harus bayar biaya kuliah S2 tahun pertama sekian, maka bakalnya nanti sekian, dan seterusnya sampai ke pesta pernikahan gitu ya. Dan ini semua dijumlahkan, kebutuhannya berapa. Oke, ini adalah contoh dari pembuatan perencanaan keuangan atau tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, teman-teman juga di tugasnya kan saya juga meminta teman-teman untuk membuat perencanaan keuangan dengan melis tujuan teman-teman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, masing-masingnya 2 tujuan gitu ya. Contohnya ini jangka pendek lebih kurang dari 1 tahun. Ini contohnya 2014, berarti teman-teman bisa nulisin tahun 2020 atau 2021. Karena teman-teman apa sih gitu ya. Berikan masing-masing jangka waktu 2. Jadi kalau jangka waktu menengahnya kedua, mau ngapain sih gitu ya, di antara 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Terus jangka panjangnya juga bikin 2, di antara 5 tahun ke atas kalian mau ngapain, tahun berapa. Terus kemudian di PR itu juga saya minta kalian udah merinci harganya berapa. Jadi contohnya teman-teman pengen naik haji tahun 2030, rinciannya harganya berapa gitu ya. Dan saya minta dilampirkan bukti yang jelas. Contohnya kalian melampirkan brosur travel atau website travel yang memperlihatkan harga haji itu sekian. Jadi saya maunya data real. Terus kemudian saya minta teman-teman untuk menghitung nilai future value-nya setelah terkena inflasi. Jadi berarti teman-teman harus menghitung dulu rata-rata inflasi sekarang lagi berapa. Cari aja di
Bank Indonesia. Tapi mungkin sebaiknya bukan inflasi sekarang berapa, tapi rata-rata inflasi setahun terakhir, biar lebih relevan. Kemudian ya kalian hitung lagi future value-nya berapa. Jadi kalau yang tadinya 30 juta 10 tahun lagi berapa gitu ya. Itu yang saya minta. Terus kemudian kalian harus nabung berapa jika kalian meletakkan uang di lembaga keuangan tertentu dengan keuntungan atau return tertentu. Jadi saya ada yang kelupaan gitu ya. Saya pengen ngajarin juga tentang gimana kita menghitung kalkulator investasi. Jadi kalau tadi teman-teman udah melis tujuan-tujuan hidupnya, terus kemudian sudah menuliskan juga berapa sih biayanya gitu ya. Kalau tadi contohnya mau liburan gitu, 2 tahun lagi biayanya sekian, 2 tahun lagi biayanya sekian. Terus kemudian teman-teman mau tahu tuh kalau aku nabung itu harus nabung berapa ya biar bisa mencapai tujuan itu 2 tahun lagi. Nah, teman-teman bisa gampang, jadi nggak perlu pakai rumus lagi karena udah ada alatnya gitu ya. Teman-teman tinggal nyari di searching gitu ya di Google kalkulator investasi, terus kemudian teman-teman pilih yang ini www.indopremier.com. Teman-teman tinggal pilih aja, terus kemudian teman-teman bisa ngelihat di sini ada simulasi pemenuhan impian atau kalkulator investasi. Contohnya, teman-teman bisa masukkan target dan investasi yang teman-teman mau masukkan. Contohnya aja, teman-teman berencana untuk jalan-jalan ke Korea 5 tahun lagi. Terus biayanya adalah 100 juta sekarang ya. Sekarang adalah 100 juta. Terus teman-teman lihat tingkat inflasi sekarang itu berapa. Tingkat inflasi sekarang itu kalau nggak salah cukup rendah gitu ya, 3% mungkin contohnya ya. Nanti teman-teman harus melihat data realnya ya untuk tugasnya. Terus kemudian dana awal tersedia. Sekarang teman-teman punya uang berapa? Kiranya aja teman-teman emang lagi nggak ada uang kan, sekarang berarti 0. Jadi sekarang nggak ada uang sama sekali. Jangka waktu investasi, karena teman-teman mau ke Koreanya berapa tadi, saya lupa. Anggap aja 3 tahun lagi ya. Terus dana yang teman-teman terus akhirnya untuk mencapai tujuan tersebut teman-teman mau melakukan investasi di mana kira-kira? Mau deposito kah, mau menabung kah, mau saham kah, dan sebagainya. Nah, terus kemudian teman-teman cari tahu berapa sih investasinya gitu, berapa sih bunganya atau berapa sih returnnya. Contohnya aja baru-baru ini ada obligasi retail Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka menjanjikan keuntungan sekitar 6%, returnnya 6%. Anggap aja teman-teman menginvestasikannya di situ 6% per tahun. Oke, teman-teman bisa langsung klik hitung. Nanti teman-teman akan dapatkan ini. Jadi target dana investasi 3 tahun kemudian adalah 109.272.700. Jadi future value dari nilai 100 juta 3 tahun ke depan dengan inflasi 3% adalah 109.272.700 dengan simpanan dana awal selama 3 tahun 0. Teman-teman nggak punya tabungan di awal, kekurangan dananya masih full 109.272. Maka dana yang harus mulai disisihkan setiap bulan adalah 2.777 dengan asumsi tingkat investasi 6%. Jadi contohnya kalau teman-teman nabung deposito gitu, atau nabung lah, teman-teman harus menyisihkan uang berapa? 2.777.924 untuk agar bisa mencapai tujuan tahun ketiga. Nanti dapat uang 109.272.700. Kiranya demikian, semoga bermanfaat. Jadi nanti teman-teman untuk ngerjain tugasnya juga seperti ini ya.
Oke, terima kasih. Oke, terakhir ada sedikit quote gitu ya dari Robert T. Kiyosaki dari bukunya Rich Dad and Poor Dad, yaitu bedanya filosofi hidup orang kaya dan orang miskin adalah kalau orang kaya itu menginvestasikan sebagian besar uang mereka dan membelanjakan sisanya. Sebaliknya, orang miskin itu membelanjakan nyaris semua uangnya dan menginvestasikan sisanya. Jadi yang perlu diketahui, yang perlu digarisbawahi di situ adalah yang namanya investasi itu bukan sisa dari konsumsi, karena kalau kita mengandalkan itu niscaya kita nggak akan melakukan investasi karena habis dipakai buat konsumsi. Jadi investasi itu harus didahulukan, harus didisiplinkan. Contohnya teman-teman kalau nanti punya gaji misalnya 10 juta gitu, teman-teman harus udah disiplinkan bahwa oke, setiap bulan saya harus memotong 20% dari gaji saya untuk investasi, sisanya boleh pakai konsumsi, boleh pakai buat nabung dan lain sebagainya, tapi harus disiplin 20% dipakai buat investasi, sehingga nggak ada tuh acaranya kalau uangnya udah habis dipakai buat konsumsi sehingga nggak melakukan investasi gitu. Jadi itu yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih sukses. Amin. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.